Objek material geografi. Material sendiri kita dapat menganalogikan sebagai sesuatu yang nyata atau dapat dilihat oleh mata. Nah, jadi objek material ini adalah sesuatu yang dapat di elemen-elemen fisik atau yang dapat diamati oleh mata yang ada di permukaan bumi atau atmosfer. Nah, objek material geografi adalah fenomena geosfer atau permukaan bumi yang meliputi yang pertama itu ada atmosfer, yang kedua litosfer, yang ketiga pedosfer, yang keempat hidrosfer, dan yang kelima adalah biosfer. Nah, karakteristik apa aja yang ada di objek material geografi? Yang pertama yaitu adalah bentuk muka bumi. Yang pertama adalah bentuk geomorfologi itu meliputi fitur-fitur fisik seperti gunung, lembah, daratan, dan juga pegunungan. Yang kedua itu adalah struktur geologi. Itu seperti batuan, terus lapisan tanah, dan juga struktur geologi lainnya. Yang kedua yaitu ada sumber daya alam. Yang pertama sumber daya alamnya adalah air, yaitu seperti sungai, limbah, lembah, kemudian ada danau dan lain-lain. Terus yang kedua itu ada mineral dan logam, biasanya berketerkaitan dengan pertambangan seperti batu bara, minyak, emas, dan lain-lain. Terus kemudian ada tanah dan tanaman. Nah, objek yang digunakan di sini itu biasanya seperti struktur tanahnya. Terus kemudian ada vegetasi yang hidup di atas tanah tersebut. Terus yang ketiga itu ada iklim dan cuaca. Yang pertama itu adalah kondisi atmosfer. Itu biasanya objek yang dikaji adalah suhu, kemudian curah hujan, kelembapan, dan juga pola angin, El Nino, seperti itu. Terus yang kedua itu ada variabilitas dan pola iklim. Itu biasanya kayak menguji atau meneliti tentang iklim tropis, subtropis, dan lain-lain. Terus kemudian yang keempat ada fitur hidrografi. Itu yang pertama ada sumber daya perairan seperti yang sumber daya alam air tadi, yaitu seperti sungai, danau, gunung, dan sungai, danau, lembah, dan lain-lain. Terus kemudian ada yang dua sistem drainase atau sistem perairan seperti di kota-kota untuk mencegah kebanjiran. Terus yang kelima yaitu fitur ekologis dan biologis. Yang pertama ada ekosistem dan habitat, dan yang kedua adalah vegetasi dan flora. Selanjutnya, pengetahuan tentang objek material ini membantu dalam hal yang pertama ada tata ruang. Nah, tata ruang ini seperti menentukan penggunaan lahan, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya. Yang kedua ada mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana ini seperti menganalisis risiko bencana alam dan merencanakan langkah-langkah mitigasi. Dan yang ketiga ada manajemen sumber daya alam. Nah, manajemen sumber daya alam ini seperti mengelola dan melestarikan sumber daya air, tanah, dan mineral. Dan yang terakhir ada studi lingkungan. Nah, studi lingkungan ini seperti memahami interaksi antara manusia dan lingkungan serta dampaknya terhadap ekosistem. Selanjutnya, objek formal geografi. Nah, objek formal geografi ini merujuk pada konsep, teori, dan model yang digunakan untuk menganalisis, mengklasifikasikan, dan memahami fenomena geografi. Nah, objek formal geografi ini berbeda dengan objek material yang berfokus pada elemen fisik dan nyata. Objek formal lebih menekankan pada aspek abstrak dan teoritis dari geografi. Nah, objek formal dalam geografi ini merupakan suatu cara pandang ke ruangan yang dituangkan dalam konsep-konsep geografi. Jadi, yang menjadi objek bukan benda atau material, tetapi fenomena ke ruangan. Metode objek formal ini meliputi beberapa aspek, yaitu aspek ruangan, aspek lingkungan, aspek kewilayahan, dan aspek waktu. Yang pertama yaitu aspek ruangan. Dalam aspek ruangan ini, objek formal geografi mempelajari tentang suatu wilayah dari segi nilai suatu tempat dari berbagai kepentingan. Dalam aspek ruangan ini, kita juga dapat mempelajari tentang letak, jarak, keterjangkauan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu aspek lingkungan. Dalam aspek lingkungan, objek formal geografi mempelajari keadaan suatu tempat dan komponen dalam kesatuan wilayah. Komponen ini terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari
manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Dan komponen abiotik terdiri dari air, angin, tanah, iklim, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu aspek kewilayahan. Dalam aspek kewilayahan ini, objek formal geografi digunakan sebagai kajian untuk menentukan syarat persamaan dan perbedaan antara wilayah satu dengan yang lainnya, namun masih terdapat dalam permukaan bumi. Yang terakhir yaitu aspek waktu. Aspek waktu dalam objek formal geografi digunakan untuk mengkaji perbedaan spasial temporal dalam kurun waktu yang berbeda. Selanjutnya yaitu karakteristik formal geografi. Ada 4 karakteristik formal geografi. Yang pertama yaitu konsep ruang dan tempat, yang kedua itu model dan teori geografi, yang ketiga itu klasifikasi dan kategori, yang keempat atau yang terakhir itu metode analisis dan teknik. Nah, di dalam konsep ruang dan waktu itu terdapat konsep ruang dan konsep waktu. Konsep ruang yaitu membantu memahami bagaimana berbagai elemen baik fisik maupun non-fisik terorganisir dan terdistribusi di permukaan bumi. Dan untuk yang konsep tempat itu khususnya mengacu pada lokasi yang karakteristiknya memiliki makna bagi manusia. Nah, di dalam model dan teori geografi ini terdapat model pusat sentral atau central place theory, teori difusi, dan model interaksi wilayah. Nah, model pusat teori ini diajukan oleh Walter Christaller. Teori ini menjelaskan distribusi dan ukuran kota atau pusat layanan dalam satu wilayah. Nah, yang kedua itu teori difusi. Teori difusi mempelajari ide inovasi barang menyebar dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang terakhir itu ada model interaksi wilayah. Dalam model interaksi wilayah, kita dapat memahami hubungan antara wilayah yang beda, termasuk aliran barang, orang, dan informasi. Nah, yang selanjutnya itu klasifikasi dan kategori. Di dalam klasifikasi dan kategori ini terdapat wilayah urban dan rural dan wilayah fungsional. Wilayah urban dan rural ini mengelompokkan wilayah berdasarkan fungsi dan karakteristiknya. Sedangkan yang wilayah fungsional yaitu area yang didefinisikan berdasarkan fungsi atau aktivitas utama yang berlangsung di dalamnya, seperti kawasan industri, zona perdagangan, atau daerah pengelolaan sumber daya alam. Nah, yang selanjutnya itu metode analisis dan teknik. Di dalam analisis dan teknik ini terdapat geostatistika dan sistem informasi geografi atau SIG. Selanjutnya kita akan masuk pada definisi lingkungan fisik dan contoh-contohnya. Pertama yaitu kita membahas tentang definisi menurut dua tokoh yaitu Lenihan dan Flatter pada tahun 2000. Lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia tetapi tidak bernyawa, atau sederhananya segala hal yang tidak bernyawa di sekitar kita yang dapat kita rasakan dan dapat kita lihat. Contohnya seperti air, udara, suhu, kelembapan, angin, bahkan infrastruktur atau bangunan lainnya. Dan kita masuk pada contoh, yaitu contohnya ada dua, yaitu buatan dan alami. Kita masuk pada alami dulu. Alami ini contohnya bisa gunung, lautan, maupun sungai ataupun hutan juga termasuk, karena lingkungan ini menciptakan flora dan fauna, hewan dan tumbuhan itu menciptakan tempat tinggal bagi mereka. Nah, jadi biasanya ada hewan yang ada di sungai, hewan yang ada di hutan, ada yang di gunung juga, itu lingkungan ini menciptakan tempat tinggal mereka dan bisa juga mempengaruhi kehidupan manusia. Yang kedua yaitu contoh yang buatan, contohnya yaitu bisa jalan, bisa jembatan, ataupun infrastruktur yang lainnya. Nah, di sini contoh buatan ini membantu aktivitas manusia atau mendukung ya, seperti mobilitas, terus konektivitas ya. Salah satu contohnya itu mobilitas seperti membangun jembatannya, jadi bisa
jika bisa ada yang menghubungkan dua daerah itu dan di bawahnya ada laut dan menyeberang, itu kita bisa buat jembatan untuk mempercepat atau mempercepat mobilitasnya. Selanjutnya ada komponen fisik lingkungan. Nah, komponen fisik lingkungan itu yang pertama itu alam. Alam itu mencakup flora, fauna, iklim, bentang alam. Nah, faktor ini itu mempengaruhi gaya hidup, budaya, aktivitas ekonomi masyarakat. Yang kedua ada sumber daya. Nah, sumber daya itu berupa tanah, mineral, energi yang mendukung kehidupan dan bisnis. Yang ketiga itu ada tanah. Tanah itu berfungsi sebagai dasar untuk pembangunan dan aktivitas pertanian. Yang keempat itu ada mineral dan energi. Nah, mineral dan energi ini seperti minyak bumi, batu bara, sumber daya terbarukan seperti angin dan matahari dapat memenuhi kebutuhan energi manusia. Yang kelima itu ada infrastruktur. Nah, infrastruktur itu berupa struktur, sarana transportasi, fasilitas umum yang meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas. Yang keenam itu ada transportasi. Transportasi itu seperti jalan, jembatan, dan transportasi publik yang memudahkan mobilitas orang dan distribusi barang. Yang ketujuh itu ada fasilitas umum. Fasilitas umum itu seperti sekolah, rumah sakit, tempat umum mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Yang kedelapan ada kualitas udara dan air. Kualitas lingkungan mempengaruhi kesehatan manusia dan ekosistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan fisik. Faktor utama yang mempengaruhi perubahan lingkungan fisik adalah aktivitas manusia. Dengan perkembangan peradaban manusia mengeksploitasi sumber daya alam di sekitarnya memenuhi kebutuhan hidup yang terus berkembang seperti pangan, tempat tinggal, dan sebagainya. Jenis aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan fisik adalah yang pertama yaitu ada urbanisasi. Merupakan proses migrasi populasi dari desa ke perkotaan yang mengakibatkan pergeseran besar dalam penggunaan lahan. Yang kedua ada pertanian. Praktik pertanian intensif dan tradisional sangat mempengaruhi lingkungan fisik. Yang ketiga ada industri. Salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan fisik adalah kegiatan industri. Yang keempat yaitu ada transportasi. Penggunaan kendaraan bermotor meningkatkan pencemaran udara, memiliki emisi gas yang mengandung polutan. Yang selanjutnya ada upaya mitigasi dan keberlanjutan. Untuk mengurangi dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan fisik, berikut beberapa upaya yang harus kita lakukan. Yang pertama ada praktek pertanian berkelanjutan, yang kedua ada pengelolaan limbah, yang ketiga ada pembangunan berkelanjutan, yang keempat ada edukasi dan kesadaran.